Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Ari Saiful Majid. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, yakni Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Contohnya lembaga-lembaga sosial yakni lembaga pendidikan. Nah, perubahan yang terjadi pada lembaga pendidikan yakni adanya perubahan di kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum K13 seperti yang sekarang ini. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada fungsi dan struktur sosial. Jika bicara fungsi, berhubungan dengan status dan peran, sedangkan struktur sosial berhubungan dengan susunan sosial. Jadi menurut Kingsley Davis maksudnya ada perubahan antara fungsi dan struktur sosial. Contohnya yakni perubahan kedudukan laki-laki dan perempuan pada saat ini. Perempuan saat ini sudah banyak yang bekerja seperti laki-laki, dan laki-laki juga banyak yang memasak. Karena itulah di sini terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, menurut Mike Iver. Menurut Mike Iver, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Ketika terjadi perubahan antara hubungan sosial dan keseimbangan sosial, pastinya terjadi konflik sosial. Contohnya yakni konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Dari contoh tersebut terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial diklasifikasikan seperti berikut ini. Ada berdasarkan waktu, berdasarkan sudut pandang masyarakat, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan arah perkembangannya. Perubahan sosial berdasarkan waktunya diklasifikasikan lagi menjadi dua, yakni ada perubahan sosial evolusi dan perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cepat, dan perubahan evolusi terjadi pada waktu yang lambat. Contoh perubahan sosial evolusi yakni perubahan pada jual beli. Dahulunya kita jual beli menggunakan sistem yang namanya barter, dan sekarang ada keuangan elektronik seperti ATM dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, terjadi perubahan dari barter ke keuangan elektronik itu berproses sangat lama atau berevolusi. Prosesnya yakni seperti barter ke uang logam, ke uang kertas, lagi ke kartu ATM. Karena itu disebut perubahan sosial evolusi, terjadi di waktu yang sangat lama. Selanjutnya yakni perubahan revolusi atau perubahan cepat, kebalikan dari evolusi. Perubahan revolusi atau cepat, contohnya yakni revolusi industri yang terjadi di Inggris. Dahulunya dalam bekerja menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin. Setelah itu kita mengenai konsep efektif dan efisien. Artinya apa? Efektif bisa menghasilkan barang dan jasa secara cepat. Efisien menghemat waktu dan tenaga.
Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan. Contohnya yakni sistem KB. Direncanakan 2 anak lebih baik. Selanjutnya yakni perubahan sosial tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Contohnya yakni perubahan pada musim pandemi. Pada musim pandemi, lembaga-lembaga mengalami perubahan. Contohnya pada lembaga pendidikan, sistem pendidikan berjalan secara daring atau online. Berbeda pada ketika tidak ada pandemi, kan sistem daring tersebut tidak direncanakan, maka dari itu disebut perubahan sosial tidak direncanakan atau tidak dikira-kira akan terjadi peristiwa tersebut. Berdasarkan pengaruhnya, yakni ada berpengaruh sangat besar dan berpengaruh kecil. Perubahan sosial yang berpengaruh sangat besar yakni perubahan pada era dunia, yakni era agraris berpindah ke era industri dan sekarang menjadi era informasi. Pada era informasi semua mengalami perubahan berpengaruh sangat besar. Semuanya menggunakan internet, menggunakan komputer, serba online. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya yakni perubahan sosial yang berpengaruh kecil. Berpengaruh kecil maksudnya tidak berpengaruh pada orang banyak. Misalnya model pakaian, adanya model pakaian baru seperti yang ada di gambar. Kan yang mengikuti tidak semua orang, hanya beberapa saja. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, yaitu perubahan sosial progres atau maju dan perubahan sosial regres atau mundur. Perubahan sosial progres membawa ke arah kemajuan. Contohnya yakni dahulu saat membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau, dan sekarang sudah ada yang namanya traktor. Ya, maka dari itu terjadi perubahan sosial progres atau ke arah kemajuan. Selanjutnya yakni perubahan sosial regres atau mundur, yakni perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran. Contohnya adanya minum-minuman keras atau hal lain yang memabukkan, kan membawa ke arah generasi muda ke kemunduran. Sekian dan terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya Ahmad Ari Saiful Majid, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.